Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Alasan Dinardi, NPM 002. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi manajemen kapasitas operasi. Yang pertama, sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aulia Aufa Diana dan Melvaria Safitri, Muhammad Fahrozi Widianti Kusuma, Nurul Fitri, dan yang terakhir Diana Sari Aisyah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang arti manajemen kapasitas. Ada beberapa pengertian kapasitas menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Fedri Renkewit. Kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi secara optimum dari sebuah fasilitas, biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu. Manajemen operasional memperhatikan kapasitas karena pertama, mereka ingin mencukupi kapasitas untuk memenuhi permintaan konsumen. Kedua, kapasitas mempengaruhi efisien biaya operasi. Yang ketiga, kapasitas sangat bermanfaat mengetahui perencanaan output, biaya pemeliharaan kapasitas, dan sangat menentukan dalam analisis kebutuhan investasi. Yang kedua, berdasarkan pendapat Lalu Sumyang, kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari suatu fasilitas biaya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode waktu. Yang terakhir, berdasarkan pendapat Hani Handoko, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Oke, itu tadi penjelasan materi dari saya. Jika banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mengukur permintaan kapasitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyapai atau menghasilkan, sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas produksi adalah jumlah unit maksimal yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam manajemen operasi dan produksi perlu ditentukan dan direncanakan dengan baik sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan. Dalam produksi dan manajemen operasi, terdapat 3 tipe dari kapasitas, yaitu yang pertama, potential capacity, yaitu kapasitas yang dapat dibentuk untuk membantu pimpinan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, immediate capacity, yaitu jumlah dari kapasitas produksi yang dapat dibentuk menjadi tersedia dalam jangka waktu yang singkat. Dan yang terakhir, effective capacity, merupakan suatu konsep penting. Tidak seluruh kapasitas produksi sesungguhnya dapat digunakan atau terbuang. Berdasarkan pendapat Freddy Rangkuti, ada tahapan-tahapan kegiatan penyusunan perencanaan kapasitas meliputi kegiatan berikut: mengevaluasi kapasitas yang ada, memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang, mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas, menilai aspek keuangan, ekonomi, dan teknologi alternatif, memilih alternatif kapasitas yang paling sesuai untuk mencapai misi strategi. Yang ketiga, rencana kapasitas alternatif. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen kapasitas antara lain yang pertama adalah mendesain fleksibilitas ke sistem. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan tahapan siklus hidup. Dalam siklus hidup ini terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap perkembangan. Pada tahap ini mungkin akan sulit menentukan ukuran pasar. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini seluruh pasar bisa mengalami pertumbuhan dengan cepat. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap kedewasaan, di mana ukuran tingkat pasar tidak bergerak dan organisasi atau perusahaan cenderung mempunyai pangsa pasar yang stabil. Kemudian kita lanjut lagi, yang ketiga yaitu mengambil pendekatan atau dalam kurung gambar besar. Seperti contoh, ketika membuat keputusan untuk meningkatkan jumlah kamar di hotel, maka banyak yang harus dipertimbangkan, seperti permintaan makanan,
parkir yang diperluas, dan yang lain-lain. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi potongan kapasitas. Peningkatan kapasitas seringkali didapatkan dalam potongan cukup besar dibanding dengan kenaikan yang lancar, sehingga sulit untuk mencapai kesesuaian antara kapasitas yang diinginkan dan kapasitas yang layak. Kemudian yang kelima, mencoba untuk meratakan kebutuhan kapasitas. Ketidakrataan kebutuhan kapasitas juga dapat menciptakan masalah tertentu. Kemudian yang keenam, yaitu mengidentifikasi tingkat operasi. Jika tingkat output lebih kecil. Kemudian yang keenam yaitu mengidentifikasi tingkat operasi. Jika tingkat output lebih kecil dari tingkat optimal, meningkatkan tingkat output akan menyebabkan penurunan rata-rata biaya per unit. Hal ini dikenal dengan skala ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, memilih strategi jika menyebabkan ekspansi. Faktor-faktornya meliputi tekanan kompetitif, peluang besar, gangguan operasi, biaya, dan ketersediaan dana, serta kebutuhan pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang memilih rencana kapasitas. Keputusan perencanaan kapasitas adalah salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh manajer, di mana pengambilan keputusan ini merupakan unsur terpenting manajemen operasional dalam mengambil atau membuat keputusan perencanaan kapasitas yang sukses terhadap permintaan yang tidak pasti, maka diperlukan pohon kapasitas. Lalu apa sih pohon kapasitas itu? Jadi, pohon kapasitas adalah sebuah tampilan grafis proses keputusan yang diidentifikasikan alternatif keputusan yang sudah ada. Kriteria yang paling sering digunakan pohon kapasitas adalah kriteria EMF. Dan EMF adalah nilai uang yang diperkirakan. Dan saya Nurul Fitri akan menjelaskan mengenai menganalisis masalah menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, itu sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menggambar pohon keputusan, contohnya seperti ini, pemilihan vendor kontraktor, dibagi atas 2, yaitu pelelangan terbuka dan ada pelelangan terbatas. Pada pelelangan terbuka terdiri dari waktu dan vendor. Waktunya proses pelaksanaan 90 hari atau pelelangan 90 hari, vendor perusahaan yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Dan pada pelelangan terbatas, waktunya proses pelelangan selama 75 hari, yang vendor perusahaan yang sudah pernah terdaftar sebelumnya. Yang ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alami. Dapat dilakukan dengan cara mengetahui kondisi permintaan para konsumen, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan faktor alam mengenai jumlah produksi. Yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif, keputusan, dan kondisi alami yang mungkin. Kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV atau Expected Monitor Value bagi setiap titik kondisi alami. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide 7 yang berisikan kesimpulan dari semua materi ini. Kesimpulan dari materi ini tuh berupa perencanaan kapasitas merupakan proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produknya. Kemudian perencanaan kapasitas pun ini bertujuan untuk mencapai tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Setelah itu dapat pula diartikan bahwa perencanaan kapasitas adalah kegiatan penentuan dan pembaharuan kapasitas. Itu. Jadi kapasitas ini direncanakan yang bertujuannya untuk memperbarui kapasitas yang selanjutnya gitu.